Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Ibu di pertemuan ketujuh pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengembangkan isi teks eksposisi. Lengkapi tesis dengan argumen yang mendukung. Eksposisi dikembangkan berdasarkan gagasan pokok yang dinyatakan dalam tesis atau pernyataan pendapat. Untuk menguatkan pendapat tersebut, digunakanlah argumen-argumen. Gagasan pokok adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Nah, kalau pendapat dan argumen sudah dibahas minggu lalu ya, perbedaannya. Nah, ulangi lagi ya. Apa sih perbedaannya? Kalau pendapat merupakan bagian pembuka dari sebuah teks eksposisi yang berupa pernyataan umum terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis. Sedangkan argumen merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis atau pernyataan umum yang disampaikan oleh penulis, yang berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Tesis yang merupakan gagasan pokok tersebut dikembangkan menjadi sebuah paragraf utuh dengan menambahkan gagasan-gagasan penjelas berupa argumen. Perhatikan contoh gagasan pokok dan gagasan penjelas pada paragraf 1 teks pembangunan dan kerusakan lingkungan. Yang teks lengkapnya udah Ibu share minggu lalu ya. Kalian bisa lihat lagi di materi Classroom minggu lalu. Melengkapi tesis dengan argumen yang mendukung. Di paragraf 1, gagasan pokoknya yaitu bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Nah, masalahnya apa nih? Dijelaskan di gagasan penjelas. 6 masalah lingkungan yang utama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam, dan polusi yang meningkat. Sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, itu ya di gagasan pokok disebutkan topiknya. Kalau di gagasan penjelas dijelaskan dari topik yang ada di gagasan pokok tersebut. Menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Salah satu cara berlatih menyampaikan pendapat dengan eksposisi adalah dengan menyampaikan kembali gagasan pokok yang terdapat dalam eksposisi berjudul Pembangunan dan Kerusakan Lingkungan. Di bawah ini ada dua tabel, yang kiri dan yang kanan. Yang kiri itu menyampaikan dalam teks eksposisi, kalau yang kanan menyampaikan dengan bahasa yang berbeda. Kita cermati di mana sih perbedaannya antara tabel kiri dan tabel yang kanan. Ibu akan membacakan per kalimat. Dari yang kiri dulu, lanjut ke yang kanan. Kalimat pertama di bagian kiri. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Kalimat pertama di bagian kanan. Bumi sedang menghadapi berbagai permasalahan lingkungan yang serius. Pada kalimat pertama di dua tabel tersebut tidak ada perbedaan ya. Sekarang kita lanjut ke kalimat kedua pada tabel yang kiri dulu. 6 masalah lingkungan yang utama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Sekarang kita lanjut ke kalimat kedua di tabel yang kanan. Ada 6 masalah lingkungan yang utama, yaitu ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan populasi dan kemiskinan. Setelah dibaca, kita mengetahui perbedaan
antara kalimat kedua di tabel yang kiri dan tabel yang kanan, yaitu kalau di tabel yang kiri langsung menyebutkan 6 masalah lingkungan. Nah, kalau di tabel yang kanan di situ ada kata ada 6 masalah lingkungan. Kalimat ketiga di tabel kiri. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam, dan polusi yang meningkat. Sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Ketiga di tabel yang kanan, kerusakan alam yang terjadi sangat besar karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam, dan polusi yang meningkat. Di sisi lain, teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Perbedaannya di tabel yang kiri, yaitu ada kalimat dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar. Nah, kalau yang kanan langsung ke menjelaskan kepada kerusakan alam yang terjadi sangat besar. Lalu di tabel yang kiri itu ada kata sedangkan, teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan masalah tersebut. Kalau di yang kanan disebutkannya di sisi lain teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, itulah pernyataan pendapat dalam teks eksposisi dengan menggunakan bahasa yang berbeda. Penyampaian bahasanya boleh berbeda, tetapi gagasan pokoknya harus sama. Untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu materinya. Mudah-mudahan kalian mengerti dan memahami apa yang Ibu sampaikan. Jangan lupa belajar lagi dan persiapkan diri kalian untuk mengikuti PTS minggu depan. Tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.